Dua orang warga Garut jadi korban pengeroyokan saat konvoi kemenangan Persib. Bagi Anda pecinta durian, Anda harus coba durian goreng di Sukabumi. Lalu lintas hewan kurban meningkat, petugas terus periksa kesehatannya. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta pihak Polrestabes untuk menangkap pelaku pengerusakan Stadion GBLA. Selain itu, Deddy Mulyadi juga menyayangkan ada puluhan oknum bobotoh yang melakukan pengerusakan. Seperti inilah video yang beredar di media sosial. Terlihat para oknum bobotoh melakukan pengerusakan fasilitas Stadion Gelora Bandung Lautan Api seusai laga antara Persib Bandung melawan Persis Solo. Terlihat para oknum bobotoh merusak Stadion GBLA mulai dari mencabut rumput hingga menggunting jaring gawang. Gubernur Jawa Barat menyayangkan tindakan para oknum bobotoh tersebut. Di samping itu, Deddy Mulyadi juga sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Bandung untuk mencari para pelaku pengerusakan. Menurut Gubernur Jawa Barat, selain mengirim para oknum bobotoh ke pidana, dirinya juga akan mengirim para bobotoh ke barak militer bagi pelaku di bawah umur. Dengan GBLA Pak yang dirusak Kenapa? Pak. Yang GBLA dirusak Pak. Yang Oh iya, itu tadi saya sudah telepon Kapolrestabesnya ya, Kapolres Kota Bandung. Saya sudah telepon dan timnya sudah bergerak. Jadi nanti lihat di profilnya, kalau di profilnya ada di KTP kan mudah, kalau tidak ada tetap mau dicari. Karena itu mencederai karakter dari bobotoh, gitu kan? Para pendukung Persib itu kan pendukung cerdas, bukan pendukung emosional. Dan paling utama dari saya adalah Persib kan identik dengan Jawa Barat. Jawa Barat identik dengan orang Sunda, gitu loh. Jangan sampai terbangun citra bahwa para pendukung kita bukan pendukung yang berpendidikan, tapi pendukung yang arogan. Nah, itu kan tindakan kriminal. Jadi itu harus ditindak. Dua orang warga Garut yang merupakan juru parkir dan pegawai terluka usai menjadi korban pengeroyokan saat konvoi kemenangan Persib juara Liga 1 musim ini. Inilah gambar amatir yang menunjukkan suasana di lokasi kejadian usai dua orang warga menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan gerombolan orang tidak dikenal yang bersamaan dengan konvoi kemenangan Persib Bandung di Jalan Merdeka, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut. Dua orang warga yang menjadi korban penganiayaan yaitu Ahmad Salahuddin Zaman berusia 35 tahun yang merupakan juru parkir, dan Ivan Firmansyah berumur 30 tahun yang bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut. Selepas pertandingan Persib melawan Persis Solo yang digelar Sabtu, bobotoh Persib tumpah ruah memadati sejumlah jalan di Garut untuk merayakan konvoi kemenangan Persib. Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin bilang, pihaknya saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku pengeroyokan dan penganiayaan serta belum bisa mengungkap motif yang dilakukan para pelaku. Ya mungkin bisa saya jelaskan ya, memang kita mendapat laporan dari Polsek Tarogong Kidul bahwa kemarin itu menerima laporan hari Minggu kemarin tanggal 25 Mei 2025 menerima laporan terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum
Bobotoh yang melakukan konvoy perayaan juara Liga 1 kan melakukan pengeroyokan di Jalan Merdeka yang kemudian korbannya dibawa ke rumah sakit mengalami luka sobek di wajah. Usai kejadian, 2 korban pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Satreskrim Polres Subang tangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang rentenir. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati kerap dihina miskin oleh rentenir yang meminjaminya uang. Ini apa siapa ini? Kamu siapa namanya? Dipanggil? Dipanggil siapa? Usai membunuh seorang rentenir berinisial A pada 14 Mei lalu, Suratno langsung melarikan diri. Polisi Satreskrim yang melakukan pengejaran akhirnya berhasil menangkap Suratno di Jakarta Selatan. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh korban karena sakit hati sering dikatai miskin. Padahal korban kerap judi sabung ayam bersama dirinya. Kapolres Subang AKBP Arik Indra Sentanu menjelaskan kronologi pembunuhan berawal ketika pelaku Suratno yang merupakan warga Indramayu mengajak bertemu korban A di wilayah Salam Dharma, Compreng, Subang. Karena Suratno telah merencanakan akan menghabisi nyawa korban, maka ketika mereka bertemu, pemuda 25 tahun itu langsung menyerang korban dengan sebilah pisau yang dibawanya. Korban tewas dengan 48 luka tusuk di sekujur tubuhnya. Terkait dengan kasus perkara dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 pada pukul 16.30 di Kebun Mangga, Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang. Adapun korban yaitu inisial A, usia 37 tahun, alamat Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Tersangka yang berhasil kita amankan yaitu inisial S, alias Encu, usia 25 tahun, alamat Desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Atas perbuatannya, Suratno dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Saudara, sate kulit dan sate usus jumbo jadi primadona kuliner baru di Bandung. Informasinya akan hadir usai jeda. Saudara, bagi Anda pecinta buah durian, Anda bisa mencoba olahan durian yang viral di kota Sukabumi. Si gareng durian goreng yang diselimuti keju susu saat memakannya, sensasi lain saat mencoba olahan satu ini. Tak perlu menunggu musim durian untuk Anda bisa memakan buah durian. Olahan makanan yang satu ini akan membuat Anda ketagihan dan bisa dimakan kapan saja. Si gareng atau durian goreng, jajanan unik dan viral yang ada di kota Sukabumi ini bisa Anda coba kapanpun. Memakan durian dengan cara digoreng memberikan sensasi baru saat mencoba olahan durian yang satu ini. Terlebih jika Anda pecinta buah berduri. Berada di Jalan Masjid, tepat di samping Masjid Agung Kota Sukabumi, si gareng selalu ramai diserbu pembeli. Dengan diselimuti keju dan susu, si gareng dibuat dengan cara yang mudah, yakni buah durian yang telah dipisahkan dari bijinya, dibalut dengan kulit lumpia. Setelahnya digoreng dengan minyak panas, lalu durian goreng yang sudah matang diberi topping keju dan susu di atasnya. Rasa buah durian yang khas dan melimpah ditambah kulit lumpia yang crispy dengan balutan keju susu akan membuat Anda ketagihan saat mencicipinya. Reza, penjual durian goreng, mengaku memulai bisnis ini karena menyukai buah durian.
dan ingin mencoba memakan durian dengan sensasi yang berbeda. Walaupun dimulai dengan cara coba-coba, namun dalam sehari ia dapat menjual 5.000 picis atau 1.500 porsi hingga 2.000 porsi seharinya. Pertama dari iseng sih teh ya, dari iseng dan senang juga durian. Jadi gimana caranya warga masyarakat Sukabumi ini, gimana caranya makan durian itu dengan sensasi baru, yaitu digoreng. Mungkin gak familiar ya, durian digoreng gitu. Mungkin lebih ke sensasi aja sih, hanya dari iseng-iseng. Salah seorang pembeli, Putri, mengatakan ia pertama kali membeli si gareng ini karena viral di media sosial dan ingin mencoba memakan buah durian dengan cara yang lain. Meskipun ia mengaku bukan pecinta buah durian, namun olahan yang satu ini patut dicoba. Sebelumnya aku lihatnya di live TikTok sih Kak, karena kan bisa order juga gitu dari live TikTok katanya. Terus ini yang kedua kali sih. Oh, yang kedua kali beli di sini. Ini gimana rasanya menurut Kakak? Enak sih Kak, soalnya jarang ada yang kayak gini. Sebelum-sebelumnya kayaknya baru ini deh, yang kayak gini konsepnya gitu makanannya. Yang bikin Kakak suka sama durian goreng ini apa? Sebenarnya aku nggak terlalu suka durian, tapi kalau makan ini aku suka gitu. Dengan harga Rp15.000 dan isian 3 picis, Anda sudah bisa mencoba olahan durian goreng yang viral ini. Buka setiap hari dari pukul 3 sore sampai si gareng habis. Pemilik usaha durian goreng pun menambahkan, ia akan membuka cabang si gareng di Kota Bandung, dengan harapan para pecinta durian dimanapun dapat mencoba sensasi memakan durian goreng yang unik ini. Anissa Fitriani, Andrius Muhtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat. Sate kulit dan sate usus jumbo dengan saus kacang pedas manis menjadi primadona kuliner baru di Bandung dengan harga terjangkau dan rasa menggoda. Kuliner unik dan menggugah selera kembali hadir di Kota Bandung. Kali ini, sate kulit jumbo dan sate usus jumbo menjadi primadona baru yang wajib Anda coba. Dengan baluran saus kacang kaya rasa dan taburan irisan cabai rawit, sate ini siap memanjakan lidah para pecinta pedas. Terletak di Jalan Anggrek, Kota Bandung, tempat makan ini menawarkan varian sate yang tak biasa. Potongan kulit dan usus yang jumbo disajikan dalam baluran bumbu kacang yang gurih dan manis, dipadukan dengan sensasi pedas dari irisan cabai rawit segar. Paling kalau buat sate kulit itu uniknya tuh dari saus kacangnya Kak, ditambah cabai, saus kacang sama kecap manis pedas. Paling kalau buat customer tuh tiap hari kita pasti banyak yang kesini buat nanyain si sate kulit itu Kak. Dari cabang pertama di Jalan Aceh sampai yang di sini cabang ketiga di Jalan Anggrek. Dengan harga hanya Rp18.000 per porsi, menu ini menjadi favorit baru warga Bandung yang ingin cita rasa berbeda. Tak hanya sate, di sini juga tersedia ayam bakar dengan bumbu kacang yang tak kalah lezat, serta menu pendamping seperti nasi cobek yang makin menambah kelezatan. Wah, ini emang recommended banget buat makan siang karena emang puas banget, bisa kenyang. Kita bisa pesen sate kulit jumbo ini, ukurannya bisa hampir 30 cm. Terus ada juga sate usus jumbo yang dikasih bumbu saus kacang karena mereka juga pedas karena ada irisan cabenya. Cocok buat makan siang, buat teman-teman yang suka pedas, cobain aja ke kawasan Jalan Anggrek, Kota Bandung. Ini dari Siani, Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Makan lagi. Saudara, 2 pekan jelang perayaan Kurban, pesanan tusuk sate meningkat. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetap bersama Kompas Jabar.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, jelang Hari Raya Idul Adha, petugas kesehatan hewan dari pemerintah Kabupaten Purwakarta melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang akan dipotong pada Hari Raya Kurban. Petugas kesehatan hewan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta mengecek satu persatu hewan sapi dan kerbau yang diperdagangkan di Pasar Hewan Ciwareng, Purwakarta, Senin siang. Petugas memeriksa kondisi kesehatan hewan sapi dan kerbau, mulai dari kelengkapan administrasi hingga kondisi klinis hewan. Karena hewan yang ada di pasar hewan berasal dari luar kota dan banyak dijual lagi keluar daerah Purwakarta. Seorang pembeli daging dari Serang, Banten, sengaja datang ke pasar hewan Purwakarta untuk membeli hewan kurban bagi masyarakat. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan tersebut, ia mengaku senang karena adanya jaminan jika hewan yang dibelinya sehat dan layak dipotong saat kurban. Ini dari mana? Dari Serang. Ini sengaja beli buat kurban atau gimana? Iya, sengaja buat beli korban. Kondisinya udah memenuhi syarat atau? Iya, udah memenuhi syarat. Dengan adanya pemeriksaan ini, menurut Bapak seperti apa, Pak? Bagus. Sehat. Jadi meyakinkan ya, bahwa sapinya sehat ya, Pak ya? Iya, sehat. Mau dibawa kemana, Bapak? Ke Serang, Pak. Ke Serang, ya. Untuk kurban? Ya, untuk kurban masyarakat biasa. Setelah dinyatakan sehat, hewan kurban pun akan diberi label sehat oleh petugas. Pemeriksaan rutin memang kita lakukan di Pasar Hewan Ciwareng sebelum ternak masuk ke Pasar Hewan Ciwareng, tetapi kaitannya dengan kurban baru dilakukan hari ini. Karena kaitannya dengan pelepasan petugas hewan kurban juga baru dilakukan hari ini. Untuk hewan yang dipastikan sehat itu diberi label atau gimana, Bu, untuk cirinya, Bu? Ya, untuk ternak yang sehat kita berikan label seperti yang tadi dipasang untuk setiap hewan yang sehat. Menjelang Hari Raya Idul Adha yang semakin dekat, terjadi lonjakan transaksi hewan sapi dan kerbau di Pasar Hewan Ciwareng, Purwakarta. Tercatat, penjualan hewan kurban mencapai 500 ekor. Adapun untuk harga juga terjadi kenaikan di kisaran 2 hingga 3 juta rupiah per ekornya. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Perayaan Idul Adha ternyata membawa berkah tersendiri bagi perajin tusuk sate di Majalengka. 2 pekan jelang perayaan kurban, pesanan tusuk sate sangat meningkat dibandingkan dengan hari biasanya. Perajin tusuk sate atau sujen di Kampung Andir, Desa Pelabuhan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka misalnya. Mereka kebanjiran pesanan tusuk sate atau sujen dari sejumlah daerah. Saking meningkatnya pesanan tusuk sate, bahan baku utama sulit didapatkan, sehingga mereka mencari ke tetangga desa. Ya, alhamdulillah ramai. Tapi kalau habis Idul Adha sepi lagi. Terus kalau di jelang Idul Adha penjualannya berapa tiket, Bu? Ya, tergantung. 100 tuh kalau dari beberapa orang gitu. Dibandingkan dengan hari-hari biasa gimana, Bu? Ada peningkatan? Ya, iya ada. Ada. Iya. Idul Adha penjualan tusuk sate gimana, Bu? Ada... Ya, agak sedikit melonjak gitu, alhamdulillah. Ya. Tapi bambunya kadang suka nggak ada kalau lagi laris gitu. Bambunya agak susah gitu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.